Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 105. Jika kalian penasaran, yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Kota Lilin Merah dikelilingi oleh tembok tinggi, dan Chen Pingan beserta yang lain harus memasuki kota dari gerbang utara. Namun, mereka segera menemui masalah, dengan prajurit lapis baja di gerbang memberitahu mereka bahwa mereka harus menunjukkan identitas dan dokumen kunjungan jika ingin masuk. Chen Pingan tercengang setelah mendengar ini, dia sama sekali tidak tahu apa itu identitas dan dokumen kunjungan. Liang telah menerima emas batangan dari Chen Pingan beberapa waktu lalu, dan dia tersenyum lebar saat mengambil dokumen kusut dari pakaiannya. Setelah melewati pemeriksaan, Liang bahkan meninggalkan keledai putih itu saat dia berjalan memasuki kota sendirian. Ketika dia tiba di gerbang kota, dia tidak lupa melambaikan tangan kepada teman-temannya yang tercengang. Hal ini menyebabkan Li Huai melampiaskan makiannya, mengatakan bahwa dia akan membantai keledai putih itu. Liang tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan memasuki kota. Su He benar-benar bingung. Sebelum meninggalkan kota kecil itu, kepala suku tidak membicarakan masalah ini dengannya. Faktanya, Su He sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dalam hal ini, dia tidak lebih baik dari Chen Pingan. Mengenai berjalan di hutan belantara dan mendirikan kemah, dia bahkan lebih rendah dari anak muda yang miskin itu. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benak Su He, dan dia ingat bahwa uang terkadang merupakan cara terbaik untuk meyakinkan orang lain. Ini kemungkinan besar sama di semua tempat. Dengan mengingat hal ini, dia diam-diam menawarkan sejumlah uang kepada seorang prajurit yang menjaga gerbang. Namun, yang mengejutkannya, prajurit muda dan kekar itu langsung mengarahkan tombaknya ke dadanya sebelum memarahinya dengan marah. Bahkan Su He yang biasanya pemarah pun tidak bisa menahan rasa sedikit marah. Dia adalah seniman bela diri tingkat 5, jadi jika dia bergabung dengan tentara, sangat mungkin baginya untuk menjadi jenderal tingkat menengah. Namun, saat Su He hendak berdebat dengan prajurit itu, Zulu menarik lengannya pelan dan mengingatkannya, "Ayah, tentara Kekaisaran Li Agung memiliki hukum militer yang sangat jelas. Terlebih lagi, aturan-aturan ini aneh karena hukumannya sangat ringan atau sangat berat. Jadi, bukanlah ide yang baik untuk berdebat dengan prajurit-prajurit ini. Kalau tidak, rakyat jelata seperti kita pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Su He mengerutkan kening sebelum mendengus dingin dan akhirnya memutuskan untuk tidak berdebat dengan para prajurit. Zulu menghiburnya dengan suara lembut, berkata, "Ayah, mari kita minta ketua klan untuk mencarikanmu jabatan resmi di masa depan. Dengan status ini dan basis kultivasimu, aku yakin kau akan mampu membuat nama untuk dirimu sendiri dalam waktu singkat. Ketika hari itu tiba, apakah kau masih harus menahan amarahmu seperti ini?" Su He mengangguk mengerti sambil melangkah pergi. Kemudian dia melirik ke arah para prajurit dan mencibir, "Jadi pepatah itu benar adanya. Penguasa dunia bawah mudah ditemui, tetapi bawahan dan bawahannya sangat sulit dihadapi." Semua orang secara naluriah menoleh ke Chen Pingan. Chen Pingan merenung sejenak sebelum berkata perlahan, "Jika keadaan sudah mendesak, kita hanya bisa memilih untuk memutari kota Lilin Merah dan berkemah di luar malam ini. Kita juga bisa menyewa beberapa orang untuk membeli makanan dan barang-barang yang kita butuhkan. Namun, masalah terbesarnya adalah kenyataan bahwa kita tidak dapat mengakses dermaga di dalam kota. Ini akan memaksa kita untuk mengubah rencana awal kita. Alih-alih melakukan perjalanan ke utara menyusuri sungai bunga bordir sejauh 100 km, kita malah harus berjalan kaki ke tujuan kita. Ini akan jauh lebih melelahkan daripada naik perahu, dan kita juga harus menempuh jarak yang lebih jauh." Tepat pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan pakaian resmi berwarna biru kehijauan berjalan cepat keluar dari gerbang kota dan dengan hati-hati mengamati Chen Pingan dan yang lainnya dari atas ke bawah. Akhirnya, dia menatap Su He dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam sebelum bertanya, "Saya Cheng Seng, wakil stasiun relay saat ini di stasiun relay Bantal kota Lilin Merah. Beranikah saya bertanya, apakah Anda Tuan Su He dari daerah Mata Air Naga?" Su He tetap diam, dan ada ekspresi waspada di wajahnya. Wakil stasiun pemancar itu tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan, "Pemimpin klan Anda menulis surat dan langsung mengirimkannya ke hakim daerah kami. Dia menguraikan rencana dan rencana perjalanan Anda secara garis besar, dan dia meminta hakim daerah kami untuk menjadi tuan rumah yang baik dan membantu Anda semampunya. Selain itu,
Surat-surat lain dari keluarga dan teman-teman Anda juga telah sampai di stasiun pemancar bantal. Saya secara khusus telah menyiapkan tempat bagi kelompok Anda untuk menginap 10 hari yang lalu, dan saya hanya dapat menjamin bahwa tempat itu relatif bersih dan rapi. Namun, saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah tempat yang mewah untuk ditinggali. Mohon maaf atas hal ini, dan mohon jangan mengeluh kepada hakim daerah tentang hal ini. Jika tuan tanah menjadi tidak senang, saya khawatir saya akan kehilangan pekerjaan besok. Wakil kepala stasiun pemancar tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia menambahkan, jika Tuan Zhu tidak percaya padaku, aku bisa segera memanggil seseorang dari stasiun pemancar. Orang ini berasal dari Jalan Keberuntungan Kabupaten Longkuan, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia pernah bekerja untuk pejabat pengawas Tunku sebelumnya. Bahkan, salah satu surat dari ibu kota dibawa sendiri olehnya, dan dia mengatakan bahwa dia perlu menyerahkannya secara pribadi kepada seorang tuan muda bernama Lin Soyi. Lin Soyi melangkah maju dengan ekspresi bangga seperti keturunan bangsawan kaya, dan dia bertanya, saya Lin Soyi dari daerah Mata Air Naga. Beranikah saya bertanya, Deputi Stasiun Pemancar, siapa nama orang itu? Pelayan Zulu sedikit linglung. Pada saat ini, Lin Soyi tampak sangat berbeda dari anak laki-laki muda yang pendiam dan acuh tak acuh dalam kesannya. Li Baoping dan Li Huai bertukar pandang sekilas sebelum mengangguk pelan pada diri mereka sendiri. Tidak ada keraguan dalam suara Deputi Stasiun Pemancar saat dia menjawab, jika aku ingat dengan benar, namanya seharusnya Tang Satu. Dia berusia sekitar 40 tahun, dan dia tidak begitu mahir dalam dialek resmi Kekaisaran Li Agung. Mehem, dia sangat suka minum, tetapi emosinya setelah minum. Lin Soyi mengangguk sebelum bertanya dengan santai, apakah kamu sudah menunggu kami di gerbang selatan selama beberapa hari terakhir? Pria itu tersenyum dan menjawab, meskipun saya ingin mengatakan ya, saya sungguh tidak tahu malu untuk melakukannya. Sejujurnya, stasiun relay bantal terletak di utara kota Lilin Merah, dan tidak jauh dari sini, ada menara suar di puncak gunung dekat kota kecil lainnya. Saya memiliki hubungan yang baik dengan petugas di sana, jadi saya memintanya untuk mengawasi jalan estafet di dekatnya untuk saya. Begitu dia melihat Tuan Muda Lin dan Tuan Su lewat, dia akan mengirim salah satu bawahannya untuk memasuki kota dan memberitahu saya. Ekspresi kesadaran terpancar di wajah Lin Soyi. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berbalik untuk melihat Chen Pingan. Chen Pingan mengangguk padanya. Su He tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Deputi Stasiun Pemancar, seraya berkata, terima kasih telah bersusah payah membantu kami, Tuan Cheng. Cheng Seng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tolong jangan panggil aku Tuan. Aku hanyalah bawahan yang bertanggung jawab untuk melayani para bangsawan dan tamu terhormat lainnya. Aku benar-benar tidak layak menyandang gelar setinggi itu. Baiklah, cukup basa-basinya untuk saat ini. Aku akan memberitahu para prajurit garnisun terlebih dahulu, dan aku yakin mereka akan mengizinkanmu memasuki kota kecil kami dalam waktu singkat. Jabatan Deputi Stasiun Pemancar berada di bawah Istana Kekaisaran Li Agung, tetapi tidak dapat dianggap sebagai jabatan resmi Istana Kekaisaran. Jabatan ini rendah, dan terdapat jurang pemisah yang sangat lebar antara mereka dan para pejabat di Istana Kekaisaran. Tak lama kemudian Cheng Seng membawa mereka ke gerbang kota. Meskipun para prajurit membiarkan mereka lewat, ekspresi di wajah mereka tetap serius dan tidak ramah. Cheng Seng melangkah keluar dari gerbang yang teduh dan dingin di tembok kota terlebih dahulu, lalu menoleh ke Su He dan menjelaskan dengan suara pelan, semua prajurit garnisun adalah prajurit pensiunan dari garis depan. Kemampuan mereka biasa-biasa saja, tetapi mereka benar-benar orang yang keras kepala dan tidak fleksibel. Terkadang, bahkan hakim daerah tidak mampu menghadapi mereka. Tuan Zhu, mohon jangan tersinggung dengan tindakan mereka. Meskipun Su He bukan orang yang sering bepergian, setidaknya dia memahami pentingnya tidak terlibat dalam percakapan mendalam dengan orang yang tidak dikenal. Karena itu, dia tidak memberikan jawaban. Mereka berjalan melewati sebuah toko yang dingin, tempat para lelaki muda dan kuat terus berjalan masuk dan keluar. Sesekali, kilatan cahaya putih juga akan menyala di dalam toko. Mata Li Huai tertarik ke toko ini, sehingga dia tidak mau melangkah lagi. Su He tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya juga. Namun, dia dengan cepat kehilangan minat. Ini adalah toko senjata yang khusus menjual pedang dan golok, jelas Cheng Seng. Untuk senjata lainnya, mereka juga terkadang menjualnya. Apakah pemerintah tidak peduli? Apakah mereka tidak takut dengan rakyat jelata yang membawa senjata dan berkelahi? Lin Soyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Wakil kepala stasiun pemancar tersenyum dan menjawab, pemerintah tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Namun, jika konflik benar-benar terjadi, pemerintah akan menanganinya dengan sangat serius.
Jika tidak ada cukup pejabat dan tentara, maka hakim daerah akan mengerahkan semua sekte di wilayah hukumnya untuk membantu. Seni bela diri sangat populer di Kekaisaran Li Agung, dan ada banyak petualang yang bepergian dengan membawa pedang atau golok mereka. Ada juga bajingan kota yang terlalu percaya diri, karena ada keturunan bangsawan yang berjuang untuk tujuan yang benar. Meskipun istana kekaisaran melarang semua penjualan senjata, mereka sebagian besar longgar dalam penerapan hukum ini terkait penjualan bilah pedang berkualitas rendah. Pada akhirnya, ini semua tergantung pada sikap pejabat setempat. Jika para pejabat tersebut adalah orang-orang terpelajar, mereka kemungkinan besar akan menerapkan hukum ini dengan cara yang ketat dan tidak fleksibel. Namun, jika mereka adalah seniman bela diri yang pernah berada di garis depan, mereka seringkali menutup mata terhadap penjualan senjata. Tentu saja, perdagangan busur yang kuat, baju zirah berkualitas tinggi, dan sebagainya dilarang keras di semua tempat. Kota Lilin Merah memiliki semua yang diinginkan orang, menara suar, stasiun relay, pasar, kedai minuman, rumah bordil, teater, dan sebagainya. Ini adalah kota yang ramai dengan jalan-jalan yang dipenuhi orang. Dibandingkan dengan kota kecil tempat Chen Pingan dan yang lainnya berasal, kota Lilin Merah jauh lebih hidup dan ramai. Ada berbagai macam kios dan toko di jalan-jalan, dan suara teriakan dan tawar-menawar terdengar silih berganti. Mereka mengobrol sambil berjalan, dan setelah sekitar 15 menit, mereka tiba di stasiun relay Bantal. Para pekerja dari stasiun relay segera datang untuk mengambil keledai putih dan kuda itu untuk mereka. Benar saja, Cheng Seng telah mengatur beberapa kamar untuk mereka tempati, dengan kamar berkualitas baik dan kamar berkualitas sedang. Namun, ia belum memutuskan bagaimana membagi kamar untuk mereka, dan ia malah memberikan 5 kamar kepada Zhu He agar mereka dapat memutuskan sendiri. Berdasarkan pengaturan Chen Pingan, Li Baoping akan berbagi kamar berkualitas baik dengan Zulu, sementara Zhu He akan tinggal di kamar berkualitas baik sendirian. Sedangkan dirinya, Li Huai, dan Lin Souyi, masing-masing akan tinggal di kamar berkualitas sedang sendirian. Jika Aliang memutuskan untuk kembali, ia dapat memilih salah satu kamar mereka untuk ditempati. Tentu saja, dengan temperamennya, ia pasti akan bertanya apakah ia dapat tinggal di kamar yang sama dengan Zulu. Pada saat itu, Zulu kemungkinan besar akan memutar matanya ke arahnya. Senja pun tiba, dan semua orang berkumpul di ruang Zhu He yang luas dan berkualitas baik setelah menyimpan barang bawaan mereka. Cheng Seng segera memberikan setumpuk surat kepada mereka, dan ia tersenyum dan pamit setelah melakukannya. Ia berkata bahwa mereka dapat memanggilnya kapanpun mereka membutuhkan. Ia juga memberitahu mereka bahwa pasar malam kota Lilin Merah cukup terkenal di wilayah utara Kekaisaran Li Besar. Jika mereka berkesempatan, pasar itu pasti layak dikunjungi. Ada 1 surat untuk Lin Souyi, dan ada 3 surat untuk Li Baoping, yang paling banyak dari semuanya. Anehnya, bahkan Chen Pingan punya surat. Namun, Li Huai tidak membawa apa-apa. Pada akhirnya, dia menghampiri Zulu yang berada dalam situasi yang sama dan terkekeh, untungnya kita tidak sendirian. Zulu berpura-pura tidak mendengarnya, dan dia berjalan ke jendela untuk melihat keluar. Stasiun relay Bantal tidak besar, tetapi ada banyak jalan berliku yang mengarah jauh ke dalam, yang secara mengejutkan membuatnya terasa seperti taman milik keluarga kaya yang dalam dan anggun. Melihat keluar jendela, dia bisa melihat sebuah danau kecil yang tampak seperti hanya sebesar telapak tangan. Ini adalah danau yang menampung banyak ikan koi gemuk yang berwarna merah dan kuning. Surat Lin Souyi hanya selembar kertas dengan beberapa kata, dan anak muda itu menarik napas dalam-dalam sebelum memasukkan kembali surat itu ke dalam amplopnya. Dia memasang ekspresi muram saat meninggalkan ruangan, dengan cengkeramannya pada surat itu sangat erat. Selain dari 30-an karakter yang ditulis dengan coretan dan asal-asalan, ada juga uang kertas senilai 300 tael perak di dalam amplop. Ini adalah uang kertas terbesar yang bisa diperoleh di Kekaisaran Li Agung. Anak laki-laki itu melangkah kembali ke kamarnya sebelum menutup pintu dengan pelan dan meletakkan amplop itu di atas meja. Dia memasang ekspresi marah, dan dadanya naik turun secara tidak teratur. Chen Pingan memilih tempat yang tenang untuk duduk. Li Baoping berlari menghampirinya, dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Chen Pingan tersenyum dan berkata, "Aku pasti akan bertanya kepadamu jika ada karakter yang tidak kukenal." Setelah mendengar ini, Li Baoping kembali ke meja makan. Ia mulai membuka surat-suratnya yang dikirim oleh ayahnya, kakak laki-lakinya, dan kakak laki-lakinya yang kedua. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Li Baoping membuka surat-suratnya satu persatu. Surat ayahnya menanyakan kabarnya, dan seperti biasa, ayahnya tidak tampak tegas sama sekali.
Sebaliknya, ayahnya menyuruhnya untuk berhati-hati di antara hal-hal sepele lainnya. Misalnya, cuaca sekarang semakin dingin, jadi dia perlu ingat untuk mengenakan lebih banyak pakaian. Saat dia masih bepergian, dia juga tidak perlu takut menghabiskan terlalu banyak uang. Setiap kali dia tiba di stasiun transit, dia pasti perlu menulis surat balasan kepada orang tuanya juga. Ayahnya telah menulis tanpa henti tentang masalah ini, dan 5 atau 6 lembar kertas terisi begitu saja. Li Baoping menghela napas dan menatap Su He yang duduk di seberangnya dan menyeruput teh. "Kapan ayah dan ibu akan berhenti memperlakukanku seperti anak kecil?" tanyanya muram. Su He hampir tidak bisa menyembunyikan rasa gelinya. Minum teh, minum teh." Li Baoping mulai membaca surat kedua. Surat ini berasal dari kakak laki-lakinya yang tertua. Ia menulis bahwa ia sedang mempelajari kitab suci dan karya klasik di rumah sekarang, dan ia sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kekaisaran tahun depan. Isi surat itu sederhana dan ringkas, dan tulisan tangannya juga terbaca dan rapi. Seolah-olah karakter-karakter ini adalah orang-orang berbudi luhur yang duduk dengan tegak, dengan setiap goresan memancarkan rasa peduli dan kehati-hatian. Suratnya juga dipenuhi dengan ajaran-ajaran mendalam dari orang bijak, dan dia mengatakan kepadanya untuk tidak bersikap tidak sopan kepada Su He dan Zulu, dia seharusnya tidak memandang mereka sebagai pelayan belaka. Dia juga mengatakan bahwa dia harus lebih sering mendengarkan Chen Ping'an, dan bahwa dia harus belajar bagaimana menjadi lebih tangguh dan pekerja keras. Dengan begitu, dia tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Baru di akhir surat itu kakak laki-laki yang taat aturan ini memberitahu dia bahwa dia telah menjadi ahli dalam memelihara kepiting yang dia tangkap dari sungai dan bawa pulang. Dia bisa merasa tenang. Li Baoping melambaikan surat itu ke udara dan mengeluh kepada Su He, "Kakak laki-laki adalah orang yang paling tidak peduli padaku." Su He menahan tawanya. "Nona muda, cukup dengan aktingnya. Siapa di klan Li yang tidak tahu bahwa kakak tertuamu sangat peduli padamu? Dia adalah kutu buku yang bahkan akan membuat kepala keluarga pusing ketika dia mulai berbicara tentang semua prinsip dan penalaran yang mendalam. Faktanya, pertama kali dia minum alkohol adalah ketika adik perempuannya diam-diam menukar tehnya dengan anggur bunga persik musim semi yang diseduh oleh klan mereka. Dia sangat marah sehingga dia hampir mengalami gangguan mental, dan bahkan orang tuanya takut dan tidak berani menenangkannya. Mereka hanya berani mengikutinya ketika dia menyerbu untuk mencari adik perempuannya, takut putra mereka yang keras kepala itu akan memberikan hukuman fisik kepada Little Baoping. Namun, ketika dia tiba di halaman, dia melihat gadis kecil itu berdiri di sana dengan tangan di pinggul dan dengan ekspresi pasrah. Dia tidak bisa memarahinya, dan ini membuatnya semakin marah. Pada akhirnya, dia berbalik dan pergi, dan dia telah menahan amarah selama beberapa hari. Tahun itu, dia memutuskan untuk mengubur sebotol anggur bunga persik musim semi di halamannya. Ketika Li Baoping menanyakan hal itu, dia berkata bahwa itu adalah anggur untuk saat dia menikahkannya. Gadis kecil itu sangat ketakutan, sehingga dia menyelinap keluar dari rumah dan berkeliaran di sekitar Dragon Whisker Creek selama seharian. Bahkan, dia hampir berlari ke pegunungan untuk bersembunyi. Kepala keluarga Li sangat marah ketika mengetahui hilangnya Li Baoping, dan memerintahkan semua orang untuk menyebar mencari gadis kecil yang bodoh itu. Pada akhirnya, kakak laki-lakinya yang telah memperbaiki kesalahannya dan menemukannya di sebuah kuil kecil di seberang sungai. Gadis kecil yang malang itu sedang tidur di bangku kayu panjang. Setelah menemukannya, dia membawanya pulang. Li Baoping tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, aku tetap paling menyukai kakak laki-laki." Surat terakhirnya adalah setumpuk kertas tebal dari saudara laki-lakinya yang kedua. Ia menggambarkan pengalamannya di ibu kota, dan ini semua adalah cerita tentang hal-hal aneh yang ia saksikan atau dengar sendiri. Gaya penulisannya elegan, dan jelas bahwa ia telah mencurahkan banyak tenaga di bidang ini. Seolah-olah ia adalah seorang penyair yang terampil. Di klan Li, tuan muda kedua ini lebih populer daripada kakak laki-lakinya. Ia tampan dan anggun, dan cara bicaranya juga lembut dan sopan. Ia suka membaca buku tentang seni perang, dan ia suka meniru pertempuran dengan para pelayan sejak usia yang sangat muda. Dibandingkan dengan kakak laki-lakinya yang keras kepala dan tidak fleksibel, orang-orang di kediaman lebih suka berinteraksi dengan tuan muda kedua yang terbuka dan ceria ini. Ketika festival tiba, ia juga akan melemparkan sekantong besar koin kepada setiap orang yang ditemuinya. Jika mereka mengucapkan kata-kata keberuntungan yang ia sukai, ia bahkan akan menghadiahi mereka dengan sekantong koin tambahan. Li Baoping membaca surat itu dengan sangat cepat, dan ketika dia membaca hingga lembar kertas kedua terakhir, dia menatap Zulu dan berkata, "Kakak kedua menyebutkanmu. Mengenai menara suar yang kalian berdua bahas sebelumnya,
dia berkata bahwa dia secara pribadi menyaksikan menara suar menyalakan sinyal untuk memberitahu ibu kota bahwa semuanya baik-baik saja ketika berkemah di puncak gunung suatu malam. Melihatnya dari jauh, dia berkata seolah-olah dia sedang melihat naga api yang agung. Zulu bergegas berjalan ke meja dan bertanya, "Nyonya muda, apakah dia mengatakan hal lainnya?" Li Baoping langsung menyerahkan tumpukan kertas itu kepada Zulu. Kakak keduanya hanya menulis tentang hal-hal aneh yang disaksikannya, jadi tidak perlu baginya untuk menyembunyikannya dari orang lain. Zulu menerima surat itu dan bertanya, "Bisakah aku membawanya kembali untuk membacanya perlahan?" "Asalkan kamu tidak kehilangannya," jawab Li Baoping sambil mengangguk. Zulu pergi dengan senyum senang. Deputi stasiun relay mengetuk pintu dan masuk sambil membawa sepiring buah segar dan biji-bijian di tangannya. Seorang pria mengenakan topi bambu berjalan mengejarnya. Li Huai menjadi sangat marah, dia segera berlari dan mencoba mendorong bajingan tak berperasaan ini keluar dari ruangan. A Liang duduk di kursi di samping meja sambil mendorong dan menyenggol Li Huai, dan berkata sambil tersenyum nakal, "Ada apa, Zulu? Kenapa ekspresimu begitu ceria dan menawan? Kamu terlihat lebih cantik dari biasanya." Su He memiliki ekspresi gelap dan tidak mengatakan apa-apa. Lin Souyi kembali dan duduk di dekat Chen Pingan. A Liang melemparkan labu perak kecilnya kepadanya, dan anak muda itu menangkapnya dan membuka tutupnya sebelum meneguknya. A Liang menoleh ke Cheng Seng dan bertanya, "Apakah kota lilin merah punya sebuah teluk yang disebut Teluk Fu? Dan letaknya tidak terlalu jauh dari dermaga?" "Benar," Cheng Seng mengangguk dan berkata. Namun, ada ekspresi aneh di wajahnya. A Liang mendecakkan lidahnya karena heran dan berkata, "Itu tempat pembuangan uang, saya katakan padamu, tempat pembuangan uang. Ada sebuah tikungan sungai berbentuk bulan sabit di kota lilin merah, dan disinilah perahu-perahu berhias indah yang menjadi ciri khas kota itu dapat ditemukan. Perahu-perahu ini panjangnya hanya 6 hingga 9 meter, dan di bagian luarnya digantungkan potongan-potongan bambu ungu atau potongan-potongan bambu hijau biasa. Mengenai dekorasi internal perahu-perahu berhias ini, hal ini akan ditentukan oleh kekayaan pemiliknya. Setiap perahu akan membawa 2 hingga 3 wanita, kebanyakan dari mereka adalah wanita cantik atau mereka yang masih muda dan menawan. Para wanita ini akan terampil dalam setidaknya 1 atau 2 bidang alat musik, go, kaligrafi, melukis, seni minum teh, atau seni anggur. Selain tempat duduk yang nyaman untuk menikmati pemandangan, ada juga kamar tidur di perahu-perahu ini untuk tujuan yang jelas. Para pramugari perahu ini adalah warga rendahan dari Kekaisaran Li Agung, dan mereka akan tetap demikian dari generasi ke generasi. Menurut legenda, mereka adalah pengungsi dari negara air ilahi yang digulingkan. Kaisar Kekaisaran Li Agung pernah mengeluarkan dekret kekaisaran yang melarang mereka untuk pergi ke daratan. Mereka ditakdirkan untuk menjadi seperti rumput air yang tak berakar dari generasi ke generasi. Sementara itu, penduduk kota lilin merah juga mewariskan sebuah cerita yang memuji tindakan Weibo. Mereka memuji penguasa gunung Go Table Mountain ini karena kesetiaan dan kejujurannya, dan ini karena dia diam-diam melindungi leluhur mereka saat mereka melarikan diri dari tanah air mereka yang dilanda perang. Namun, hal ini membuat marah Kaisar Kekaisaran Li Agung dan menyebabkan Weibo diturunkan pangkatnya dari Dewa Gunung menjadi penguasa gunung. Pada saat yang sama, Kaisar juga memerintahkan keturunan beberapa klan untuk secara pribadi menghancurkan patung penguasa gunung ini dan membuang sisa-sisanya ke sungai. Cheng Seng dengan hati-hati memilih kata-katanya dan dengan hati-hati memilih beberapa cerita yang tidak berbahaya untuk diceritakan kepada tamu-tamunya yang terhormat. Kota Lilin Merah tidak dapat dianggap sebagai pusat penghubung utama wilayah utara dan selatan Kekaisaran Li Besar, tetapi kota itu memang merupakan dermaga yang sibuk tempat banyak kapal datang dan pergi, membawa berbagai barang khas dari seluruh penjuru Kekaisaran. Ini adalah kota tempat 3 sungai bertemu, sungai deras yang tenang, sungai bunga bersulam, dan sungai anggur halus. Akan tetapi, hanya ada 2 dewa sungai, dan masing-masing dewa sungai memiliki kuil yang dibangun di tepi sungai, di mana patung emas mereka berada. Mereka berdua adalah komandan Angkatan Laut Kekaisaran Li Besar yang telah tewas dalam pertempuran di atas air itu. Hanya sungai Rusingtran kuil yang tidak memiliki dewa sungai atau kuil. Kuil dewi yang populer pernah muncul di tepi sungai sebelumnya, dan kuil ini memuja seorang wanita heroik dari kota kecil yang bunuh diri di sungai untuk membuktikan kesuciannya. Namun, Kekaisaran Li Agung dengan cepat menyatakan kuil ini ilegal dan menghancurkannya. Sekarang kuil itu telah menjadi reruntuhan, dan hanya ular dan tikus yang terus berlarian melewatinya. Ketika mendengar legenda tentang penguasa gunung-gunung Mejago, Li Huai tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan berkata dengan suara lembut, "Siapa yang tahu bahwa penjahat besar itu memiliki reputasi yang baik di kota Lilin Merah? Kita semua punya beban yang harus ditanggung,
dan setiap keluarga punya kesulitan yang harus dihadapi, komentar Lin Soyi dengan ekspresi acuh tak acuh. Chen Ping'an menyimpan surat yang diberikan Ruan Xiu kepadanya. Dalam surat itu, Ruan Xiu memberitahu dia bahwa gunung tertindas telah berhasil mendapatkan dewa gunung baru yang akan membantu menjaga gunung dan mengumpulkan energi spiritual. Dia juga mengatakan bahwa gunung tertindas hanya kalah dari gunung Yunxiao dan gunung pembawa lampu milik ayahnya. Catatan, dakwit tak berakar merupakan metafora bagi orang yang tak punya ikatan atau akar.